Assalamualaikum Salih-Salihah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tematik tema 4 subtema 3 pembelajaran 4. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya mengenai sila ketiga. Sila ketiga itu apa sih? Yaitu Persatuan Indonesia. Sini, Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Namun, tidak membuat Indonesia terpercaya karena adanya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satunya yaitu apa? Kapas. Di sini kita lihat proses pembuatan baju dari kapas. Awalnya kita menanam kapas, setelah itu kita panen hasilnya. Kemudian kita pilih kapasnya yang layak untuk dijadikan benang. Setelah itu kapas tersebut diolah menjadi benang. Setelah menjadi benang, dari benang ada yang bisa ditenun, karena benang itu bisa juga ditenun menjadi baju, kemudian dijahit. Setelah itu didistribusikan atau dijual belikan ke pabrik-pabrik seperti itu. Proses pembuatan baju seperti yang tampak pada gambar di atas merupakan contoh kegiatan produksi. Produksi baju termasuk usaha perekonomian di bidang perindustrian. Apa saja sih jenis-jenis usaha perekonomian yang ada di Indonesia? Di sini, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis usaha perekonomian yang ada di Indonesia. Ada apa aja sih? Yang pertama yaitu usaha di bidang agraris. Apa sih, Bu? Usaha di bidang agraris itu? Usaha di bidang agraris yaitu usaha yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan dan perikanan. Contohnya apa, Bu? Contohnya yaitu petani. Yang kedua yaitu usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Tadi contohnya seperti apa? Seperti kapas ya. Dari kapas diubah menjadi kain. Usaha di bidang industri memiliki pembagian ya. Yang pertama yaitu industri rumah tangga, yang kedua industri kecil, yang ketiga industri sedang, yang keempat industri besar. Industri rumah tangga yaitu apa? Industri yang mempekerjakan 1 sampai 5 orang tenaga kerja. Kalau industri kecil apa? Industri kecil, industri yang mempekerjakan 6 sampai 19 tenaga kerja. Yang ketiga yaitu industri sedang. Apa itu industri sedang? Yaitu industri yang mempekerjakan 20 sampai 99 tenaga kerja. Kemudian industri besar yaitu industri yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih. Setelah itu yang ketiga yaitu usaha di bidang perdagangan. Apa sih usaha di bidang perdagangan? Usaha perdagangan merupakan usaha jual beli yang tujuan untuk mendapatkan untung. Alat tukar yang digunakan dalam jual beli adalah uang. Setelah itu, berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan, usaha perdagangan ada bagiannya juga ya, dibedakan menjadi pedagang kecil, pedagang menengah, dan pedagang besar. Pedagang kecil itu apa? Seperti warung, kios, pedagang kaki lima. Kalau pedagang besar itu pengekspor dan pengimpor. Yang keempat yaitu usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa dilakukan dalam bentuk pelayanan. Jadi orang yang memberikan pelayanan kepada pihak lain akan mendapatkan imbalan. Usaha di bidang jasa tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Apa sih contohnya usaha di bidang jasa? Misalnya itu guru memberikan jasa untuk mengajar. Yang kedua yaitu dokter kan melayani pasien. Yang ketiga, supir bus melayani penumpang dan mengantarnya sampai tujuan. Kemudian tukang cukur menyediakan jasanya untuk memangkas rambut. Yang kelima yaitu usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan merupakan kegiatan pengambilan bahan galian berharga dan bernilai ekonomi dari dalam
bumi. Hasil penambangan biasanya dijual ke luar negeri setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Contohnya penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Selanjutnya yaitu usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil kunjungan wisatawan. Wisatawan yang berkunjung akan membelanjakan uangnya di daerah wisata. Contohnya apa nih? Adanya tempat wisata juga mendorong seseorang untuk berwirausaha, misalnya pedagang kerajinan, penyewaan papan seluncur, dan pemasok bunga ke hotel. Kemudian di sini untuk tugasnya ayo mengamati halaman 112. Solihah kerjakan ya dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Lihat ini usahanya di bidang apa, jenis pekerjaannya apa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Misalnya di sini usaha di bidang apa? Ini kan tukang cukur. Tadi tukang cukur masuknya di usaha bidang apa? Terus jenis pekerjaannya apa? Oke, nanti kerjakan dari gambar 1 sampai gambar 6. Di buku paket boleh, di buku tulis boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga solihah semangat belajarnya ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.